Tetapi dengan modal segitu saja auranya sudah terlihat semangat perubahan yang disumbangkan lewat satu solidaritas dari berbagai elemen masyarakat. Mereka bersama-sama Pak Anies dan Caimin mengumumkan kepada seluruh bangsa Indonesia, pertama, bahwa survei-survei ini tidak terbukti secara faktual, menegaskan bahwa sejauh ini survei yang mengatakan pendukung Anies rating kecil, berada di angka yang tidak signifikan, kondisi lapangan membantah itu semua. Saya harus bicara apa adanya bahwa PDIP mengambil momen yang hanya beda berapa jam kan, atau waktu hampir sama. Itu publik melihat ini ngebeng. Mereka dengan jumlah yang mungkin mereka sudah prediksi. Kalau di survei itu kan angkanya besar. Nah, mereka takut ketika berada di lapangan itu akan terlihat suasana pendukung Pak Mahfud dan Ganjar ini sedikit, maka dibuatlah waktu yang bersamaan. Ya, izinkan Abang Dam. Ya. Saya mengamati secara detail peristiwa di lapangan lewat live RH kan. Oke. Karena kita nonton live itu sambil mendengar musik yang luar biasa menghentak dan membawa kita ke dalam suasana yang sangat menarik. Dan kalau dilihat peristiwa kemarin itu kan banyak melakukan pendapat lebih khusus masa dulu. Jumlah masa yang datang ini luar biasa besar. Bahkan ada yang mengatakan kalau tidak disabotase beberapa akses pintu masuk menuju Jakarta, kalau dibuka itu bisa ratusan ribu bisa. Bisa ratusan ribu. Iya. Tetapi dengan modal segitu saja auranya sudah terlihat semangat perubahan yang disumbangkan lewat satu solidaritas dari berbagai elemen masyarakat. Mereka bersama-sama Pak Anies dan Caimin mengumumkan kepada seluruh bangsa Indonesia, pertama, bahwa survei-survei ini tidak terbukti. Jadi kehadirannya secara psikologi, secara politis, secara faktual menegaskan bahwa sejauh ini survei yang mengatakan pendukung Anies rating kecil, berada di angka yang tidak signifikan, kondisi lapangan membantah itu semua. Faktor kedua, saya tambahkan sedikit, bahkan terkesan Ganjar yang disebut-sebut nomor satu sering, kok kesannya kecil. numpang. Itu saya mau nambah itu. Oke, kesannya numpang gitu ya. Oke, Nah, faktor kedua, saya harus bicara apa adanya bahwa PDIP mengambil momen yang hanya beda berapa jam kan, atau waktu hampir sama. Itu publik melihat ini ngebeng. Mereka dengan jumlah yang mungkin mereka sudah prediksi. Kalau di survei itu kan angkanya besar. Nah, mereka takut ketika berada di lapangan itu akan terlihat suasana pendukung Pak Mahfud dan Ganjar ini sedikit, maka dibuatlah waktu yang bersamaan. Dan
menariknya ada ibu-ibu pendukung Ganjar itu justru teriak-teriak we love you. We love you Anies kan, histeris kan. Dia pakai baju Ganjar. Ganjar Muhaimin. Itu berarti momentum kemarin mengirim banyak pesan yang sangat bermakna. Dan dari sisi aura politik memang sudah terlihat Anies, Caimin dan rakyat yang datang ke KPU itu membawa harapan, membawa satu nuansa spiritual juga yang kuat, takbir, salawat. Orang semua dari subuh hari bertahan bisa sampai hampir jam 1 ya. Baru mereka tinggalkan lokasi. Dan itu terpecah-pecah lokasinya kalau tidak salah itu kan. Ya. Yang jelas saya tertipu dalam tanda kutip. Jadi saya membaca rundown acara yang diberikan oleh relawan mengatakan bahwa nanti Anies akan balik pada titik kami membawa mobil komando. Jadi titiknya itu di depan Mandiri. Di depan Mandiri itu kan jauh sekali dari KPU masih kan. Pak Anies pulang itu bisa mampir ke situ. Kita sudah lagu Anies Presiden sudah kita nyanyikan berkali-kali, makanya suara saya agak serak. Saya menyanyikan sampai puluhan kali kan. Rupanya tidak jadi di sana. Yang ada adalah orang dekat Pak Anies datang. Ya udah nanti kita bikin video, kita sampaikan Pak Anies kalau sudah nunggu di sini. Ya bagi kita akhirnya mau datang nggak apa-apa. Yang penting kita ikut memeriahkan. Oke, silakan terus kan. Nah, yang ketiga itu saya sambungkan. Saya memperdalam apa yang sebenarnya Abang bicara. Ketiga Pak Anies tidak lewat di situ, tapi dalam makna bagaimana membaca kekuatan massa yang mengantar Pak Anies ini secara moral dan politik mengumumkan bahwa Pak Anies bukan lagi berada di lingkar partai politik. Karena kalau namanya calon presiden dan wakil presiden mendaftar di KPU dan sistemnya presidensial, maka ini tanggung jawab rakyat untuk mengambil alih peran mereka untuk memastikan Pak Anies dan Caimin menang. Nah ini yang mesti banyak kita bicarakan sehingga bagaimana partisipasi rakyat yang mewakili berbagai elemen itu bisa diorganisir secara lebih efektif agar kata Pak Anies ini kan sudah membuka pintu gerbang. Nah kalau sudah membuka pintu gerbang maka soliditas ini harus dipertahankan. Yang sering kita diskusi di sini Abang, tidak dengan politik yang normatif, politik yang biasa saja. Diperlukan langkah-langkah yang lebih mutakhir, lebih canggih, lebih lebih solid agar gelombang perubahan ini makin membesar. Jangan sampai hanya di awal pendaftaran terlihat besar, tapi nanti kemudian pola hubungan antara masyarakat dan partai politik dengan relawan tidak bekerja secara efektif. Itu yang saya kira. Pesan Pak Anies mengatakan pintu gerbang sudah buka, maka tersirat di sana partai membuktikan kepada seluruh rakyat mendukung perubahan. Kami sudah datang ke KPU, mematahkan semua fitnah, mematahkan semua pesimisme, keraguan bahwa inilah saatnya kita umumkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada itu tuduhan bahwa kita akan meninggalkan Anies, Caimin, akan ini segala macam. Kita konsisten dan komitmen menjalankan amanat dari rakyat, mendaftarkan Pak Anies dan Caimin di KPU. Bro, kalau tidak ada aral melintang ya, pasangan ini pasti kelihatannya akan diumumkan sebagai peserta nanti kira-kira November ya, pertengahan November. Karena satu-satunya tes yang mungkin menggugurkan hanya kesehatan. Rasanya nggak mungkin lah. Kalau Prabowo mungkin. Tapi rasanya itu datang dari Hasto juga. Hasto sempat menyindir kan. Tapi capres yang masalah kalau kesehatan. untuk kesehatan rasanya nggak mungkin. Jadi bisa dikatakan bahwa dua paslon ini akan melenggang ya secara teoritis. Tapi saya tadi ada bilang dua nama tadi ya. Dua hal tadi. Akhirnya mendaftar dan kemudian Mahfud MD. Bro mau menaruhnya di belakang atau di depan soal Mahfud ini? Silakan komentari dulu. Bisa di depan juga bahwa sebenarnya dengan begitu kuat dan antusias rakyat mengusung
pasangan Amin ini orang hampir sedikit membicarakan soal Mahfud dan Ganjar. Apalagi kan masa pendukung mereka pada saat datang ke KPU itu tidak terbukti sebagaimana hasil survei yang mereka propagandakan. Dan auranya kan berbeda. Saya kan melihat saya taruh itu kan laptop terus bagaimana melihat dua peristiwa itu. Yang satunya itu cenderung loyo, kecewa karena Jokowi tidak hadir, Gibran tidak hadir. Bahkan yang muncul di proklamasi itu kemudian berita menyebar di media-media hanya satu pernyataan Mbak Puan ketika ditanya kenapa Jokowi tidak hadir, Gibran tidak hadir. Nah, Mbak Puan juga merespon kelihatan emosional sekali. Silakan tanya Pak Jokowi kan, dia masih dukung kita atau dukung Prabowo. Jadi suasana kebatinan di dua kubu ini sudah melihat satu kelompok yang redup, hanya dibesar-besarkan lewat isu-isu yang berputar di istana. Kemudian terbukti pasangan Ganjar Pak Mahfud dalam kondisi lapangan, saya sebagai aktivis orang yang ikut dalam banyak gerakan-gerakan massa melihat ini mobilisasi yang gagal. Jumlah yang dihadirkan itu mungkin berbasis bayar, tidak punya militansi. Pertanyaan saya, prabayar atau pasca bayar? Kayaknya prabayar. Kayaknya. Tapi kalau dilihat militansi masa pendukung Amin itu kan harus jujur mengakui mereka dari subuh hari tertib, salawat, salam, nyanyian lagu Indonesia di sana berbaur kan. Jadi ada istilah yang tepat itu organik ya. Organik. Jadi mereka tumbuh sendiri dari bumi gitu. Walaupun abang sendiri kan merasa mungkin rekayasa lalu lintas, kemudian panggung abang itu terperangkap di tengah-tengah masa itu kan. Tetapi itu juga sebenarnya jujur diulas sebenarnya. Itu memberikan sedikit indikasi bahwa memang ada problem-problem manajemen networking yang perlu dievaluasi. Sisi-sisi yang mungkin komunikasinya kurang bagus itu harus diperkuat. Jadi kelemahan yang ada di lapangan itu dengan jiwa besar kalian peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik, maka diambil hikmah, diambil perspektif yang positif saja untuk memperbaiki. Sehingga ke depan kan pasti banyak momen-momen ini bang. Peristiwa-peristiwa konsolidasi massa ini akan berlanjut terus.